Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Elinda Rizkasari, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Analisis Kesulitan Mengenal Huruf Abjad pada Peserta Didik kelas 1 SDN Beskalan Surakarta. Namun sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Atika Sriwirdaningsi, NPM 2154040. Selanjutnya yaitu kita ke bab 1. Dari bab pertama ini menjelaskan tentang pendahuluan. Nah, di sini pendahuluan merupakan mengenal huruf abjad, yaitu dasar pertama untuk membaca kalimat dan kata-kata sederhana. Dengan memahami huruf abjad, tujuan utama yaitu pada peserta didik untuk dapat memahami apa yang mereka pelajari dari bacaan mereka. Dengan mengenali huruf abjad tersebut, mereka juga dapat dengan suara yang sama dan menemukan hubungan antara kata-kata dan maknanya. Memang, anak-anak dapat menghadapi kesulitan belajar tanpa bantuan dari orang tua. Tetapi ada anak di mana anak perlu mendapatkan bantuan dari guru ataupun orang lain. Nah, di sini terdapat 3 orang anak yang belum bisa mengenal huruf abjad. Kesulitan pada peserta didik ini dijumpai saat pelaksanaan pembelajaran di kelas. Peserta didik masih terbata-bata ketika membaca dan mengeja urutan. Selain itu, penyebab sulitnya peserta didik karena minimnya perhatian orang tua kepada anak-anak mereka, mereka menjadi tidak tahu huruf abjad. Selanjutnya yaitu di sini ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah di sini ada 3. Yang pertama yaitu kemampuan mengenal huruf peserta didik kelas 1 SDN Beskalan Surakarta yang masih cenderung rendah. Yang kedua, rendahnya hasil belajar mengenai huruf. Yang ketiga, metode belajar mengajar untuk guru yang masih bergantung pada satu pendekatan. Nah, di sini juga ada pembatasan masalah. Jadi, berdasarkan identifikasi masalah yang sudah saya jelaskan tadi, itu saya akan memfokuskan pada masalah yang diteliti dengan peneliti membatasi masalah ini pada faktor yang menjadi penyebab peserta didik kelas 1 SDN Beskalan Surakarta mengalami kesulitan mengenal huruf abjad. Selanjutnya, yaitu perumusan masalah. Di sini ada 2. Yang pertama, bagaimana faktor yang menjadi penyebab peserta didik kelas 1 SDN Beskalan Surakarta mengalami kesulitan mengenal huruf. Dan yang kedua, bagaimana upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi peserta didik yang kesulitan mengenal huruf abjad di SDN 1 Beskalan Surakarta. Yang selanjutnya, yaitu ada tujuan. Tujuan di sini ada 2. Yang pertama, untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab peserta didik kelas 1 SDN Beskalan Surakarta mengalami kesulitan mengenal huruf. Dan yang kedua, untuk mengetahui upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi peserta didik yang kesulitan mengenal huruf di kelas 1 SDN Beskalan Surakarta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat penelitian. Di sini manfaat penelitian ini terdapat manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis itu sebagai pemahaman untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kesulitan mengenal huruf abjad pada peserta didik. Nah, selanjutnya untuk manfaat praktis di sini terdapat 3. Yang pertama itu bagi siswa atau peserta didik dapat untuk menambah pemahaman mengenal huruf dan meningkatkan motivasi. Yang kedua yaitu bagi peneliti. Di sini manfaat ini, hasil penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan peneliti atau menambah wawasan peneliti tentang pendidikan. Yang ketiga yaitu bagi guru dan sekolah. Jadi di sini manfaatnya untuk mempercepat proses belajar mengajar, guru dan sekolah juga dapat memikirkan strategi untuk menangani perilaku peserta didik yang memiliki keterlambatan dalam memahami huruf. Yang selanjutnya kita ke bab 2 yaitu kerangka teoris dan kerangka berpikir. Di sini di landasan teori, yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian mengenal huruf, terus yang kedua manfaat mengenal huruf, setelah itu tahap perkembangan mengenal huruf, habis itu kita akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi kemampuan mengenal huruf dan proses mengenal huruf. Yang selanjutnya, hasil penelitian yang relevan. Nah, di sini penelitian yang diteliti oleh Novita Lestari dalam penelitian yang diagnosis kesulitan mengenal huruf abjad di sekolah dasar Muhammadiyah 16 Karangasem menunjukkan bahwa kesulitan mengenal huruf pada siswa kelas 2 SD Muhammadiyah 16
Karangasem dilihat dari kondisi siswa pada waktu kelas 1 terbolak-balik saat diberikan les. Selain itu, menurunkan kinerja akademik anak dan dari pengamatannya, di kelas, siswa terlihat memiliki keterlambatan saat diberikan tugas. Terus faktor penyebab dijumpai dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal di sini nilai siswa yang kurang bagus dari setiap pembelajarannya, dan faktor eksternal yaitu kurangnya kasih sayang dari orang tua. Hambatan yang dialami antara lain yaitu siswa dalam menunjukkan bahwa dirinya sebenarnya bisa, namun malu untuk mengeluarkan pendapat. Nah, solusi dari hambatan yang dihadapi adalah selalu memberikan motivasi dan dorongan kepada siswa agar percaya diri ketika belajar di sekolah maupun rumah. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang selanjutnya di sini kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir di sini kesulitan mengenali huruf abjad pada peserta didik. Nah, di sini kita akan mendapatkan dari faktor penyebab kesulitan mengenal huruf abjad pada siswa kelas 1 itu dan upaya yang sudah dilakukan guru dalam mengatasi kesulitan mengenal huruf abjad siswa kelas 1. Nah, di sini kita bisa melakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah, dari hasil itu kita akan mendapatkan hasil penelitian. Selanjutnya, kita ke bab 3. Bab 3 di sini yaitu metodologi penelitian. Nah, yang pertama ada setting penelitian. Nah, di setting penelitian ini terdapat tempat penelitian dan waktu penelitian. Tempat penelitian sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini yang dilaksanakan di kelas 1 SDN Beskalan Surakarta, Jalan Ronggo Warsito nomor 122, Timuran, Banjarsari, Surakarta. Dan untuk waktu pelaksanaannya, penelitian ini dilaksanakan selama bulan Oktober 2024. Adapun rincian waktu sebagai berikut dengan wawancara di tanggal 8 Oktober, observasi di tanggal 8 Oktober juga, pengumpulan data di tanggal 13 Oktober, pengajuan judul di tanggal 13 Oktober, dan pembuatan proposal di tanggal 9 Oktober sampai 10 Desember 2024. Selanjutnya ada subjek dan objek penelitian. Di sini subjek penelitian ini yaitu mereka yang memberikan informasi tentang masalah yang diteliti atau mereka yang memberikan informasi secara luas tentang masalah tersebut. Subjek pada penelitian ini yaitu 3 orang anak peserta didik kelas 1 dan guru kelas 1 SDN Beskalan Surakarta. Sedangkan objek pada penelitian ini yaitu faktor kesulitan mengenal huruf abjad pada peserta didik siswa kelas 1 SDN Beskalan Surakarta. Nah, selanjutnya di sini ada data dan sumber data. Lebih jelasnya, jika penulis menggunakan teknik penelitian, maka sumber datanya adalah suatu proses terhadap hal yang diamati. Pada penelitian kali ini, penulis mencoba mengkaji dalam berdasarkan data, sumber data, dan primer. Data primer dapat dilihat dari informasi-informasi secara langsung dengan mewawancarai langsung pula wali kelas 1 SDN Beskalan Surakarta. Selanjutnya di sini ada teknik dan alat pengumpulan data. Yang pertama, ada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi untuk mengamati perilaku peserta didik dan kegiatan peserta belajar mengajar yang dilakukan oleh guru di SDN Beskalan Surakarta. Yang kedua, penelitian ini menggunakan teknik wawancara dengan cara mewawancarai langsung narasumber yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi tentang perilaku peserta didik pada saat pembelajaran yang dilakukan di kelas. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara langsung di SDN Beskalan Surakarta. Yang selanjutnya adalah validasi data. Nah, yang pertama, triangulasi akan diterapkan dalam segi sumber data. Data akan dikumpulkan dari 2 sumber yaitu wawancara dengan guru kelas 1 dan observasi langsung di kelas dengan peserta didik. Melibatkan sumber data yang berasal dari berbagai sumber akan memungkinkan perbandingan data dan pengecekan data, sehingga hasil penelitian menjadi lebih relevan. Yang kedua, triangulasi dalam segi metode pengumpulan data. Wawancara akan memberikan wawancara mendalam dari perspektif guru, observasi, dan memberikan data observasional real time di kelas. Kombinasi kedua metode ini akan memberikan pemahaman menyeluruh. Selanjutnya, dari triangulasi dari segi penelitian dan penulis, peneliti ini akan melibatkan lebih dari 1 penulis dalam mengumpulkan dan menganalisis data.
Sekian presentasi seminar proposal saya hari ini. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.